tetapi secara sistem gereja, ya secara sistem gereja, kalau orang yang cerai, ya orang cerai, terus habis itu dia udah keluar nih dari kekristenan, karena apa? Kawin menurut sebelah itu kan berarti kan misalnya dia cerai dari kekristenan lalu kawin dengan yang bukan Kristen, lalu kawin dengan orang yang misalnya orang Muslim. Nah, otomatis kan mereka kalau mau perkawinan menurut Muslim kan berarti kan mengucapkan syahadat, betul nggak? Iya kan? Betul. Tidak kabulnya kan gitu. Nah, kalau mau kawin otomatis kan kalau mau ya udahlah, Pak Wajalah yang jawab. Nih di Muslim itu kalau mau rujuk harus kawin lagi baru boleh rujuk. Itu sama dong, kawin dulu baru rujuk di gereja atau kawin lagi di gereja. Nggak boleh lah, apapun itu kalau gereja mau menikahkan orang. Ini saya putus-putus ya. Halo. Enggak Pak. Ini saya putus-putus ya. Enggak, Mister. Enggak. Bagus kok. Bagus. Menurut saya keteledoran seperti itu tidak menjadi justifikasi untuk jangan dikebiasakan. Ya, untuk melegalisasi sebuah perzinahan. Janganlah ya. Jangan. Nggak boleh begitu menurut saya. Itu. Dan gereja apalagi orang ini sudah keluar dari gereja, ya. Itu teman-teman. Iya, dan gereja juga harus cek dulu kan kalau mau kemudian memberkati orang setahu saya. Harus teliti, nggak boleh asal. Harusnya begitu. Pasti ditanya sama pendetanya kan, harusnya ditanya kan, apakah sudah menikah lagi, apakah pernah menikah, apa gimana, kan pasti detail tanya. Oh iya dong, nggak mungkin kamu mau nikah, ya udah kapan bikin pengajuan surat ini terus berkati, kan nggak mungkin seperti itu. Saya saja yang legan, yang kawin bujang sama gadis ya, itu saja saya dipanggil gitu dia oleh hamba Tuhan sih. Tapi nggak tahu juga ya. Tahu juga ya kalau misalkan amplop yang berbicara. Enggak ngerti itu, saya udah ada angkat tangan ada kuat itu. Nah, itu case kan kita nggak ngomong kalau ada case. Gak ada kayak gitu. Jadi mungkin kasus ini terjadi karena dia tidak jujur kepada gereja. Kalau dia jujur menceritakan ke gereja gak putus. Kok putus? Putus. Nggak, maksudnya ini gereja sebagai institusi pasti cross check juga dong. Harus cross check kan. Makanya tadi saya bilang nggak semua gereja bisa seperti itu Pak Wawan, gitu loh. Jadi nggak semua, apalagi gereja-gereja kecil ya. Pasti begitu Pak. Orang kawin tidak sembarangan Pak. Pasti begitu, gereja nggak mungkin trader. Mr. Sila, Pak Wawan, kalau dia kawinnya di gereja kecil kan nggak semua akses itu bisa diakses Pak Wawan. Hal-hal itu gitu loh. Kalau misalnya suami atau ini ya orang ini nggak. Halo. Nah ini sebenarnya terjadi di Bali ini. Kasus ini di Bali ini. Dan ada satu gereja, sebenarnya saya nggak mau sebut nama gerejanya. Makanya tadi saya bilang kalau amplop yang berbicara ya udah aman. Yang penting kan amplop. Ya, tapi Pak pada intinya pada intinya semua itu tidak boleh gitu loh. Nggak boleh. Iya, dia cerai itu saja sudah salah, apalagi cerai lalu kawin dia keluar dari kekristenan. Nah, itu sudah salah gitu. Gitu. Tapi ada polemiknya satu ini ya. Ada polemiknya gini. Dilema ya, sorry kok polemik. Dilemanya itu di sini. Dilemanya adalah saat dia kan dulu Kristen lalu keluar dari kekristenan kan. Ya keluar dari kekristenan lalu ingin kembali lagi ke Kristen kan, karena apa? Karena perkawinannya ini kan ingin diberkati di gereja kan, betul? Otomatis kan harus Kristen lagi tuh. Dan dia juga membawa jiwa baru kan gitu, membawa jiwa baru untuk masuk ke Kristen. Nah itu dilemanya di situ juga hamba Tuhan itu, gitu. Apakah dia akan menghalangi orang yang ingin masuk Kristen lagi kan gitu? Orang yang dulu hilang ingin kembali lagi apa ditolak, lalu menjadi batu sandungan oleh karena ditolak untuk dikawinkan.
Nah itu juga dilema loh. Kita itu Betul makanya sih. tadi saya bilang ini loh. Apa ini sebagai seorang hamba Tuhan hal-hal atau case ini itu memusingkan mereka gitu loh. Kita itu nggak bisa semudah itu mengatakan oh ini pendetanya botol, oh ini pendetanya gini, nggak bisa seperti itu, nggak sesimpel itu. Itu masalah-masalah ini benar-benar kompleks gitu teman-teman. Jadi kita nggak bisa, tetapi kalau secara normatifnya ya hukum yang pasti yang di dalam tertulis di dalam Alkitab, ya perbuatan tadi cerai dan kawin lagi itu sudah salah. Pada intinya seperti itu. Iya sih, memang kalau jadi hamba Tuhan pasti akan menemui kasus begitu kan. Itu kan dilema, gitu. Seorang hamba Tuhan pasti dilema. Tapi ya mau nggak mau, tadi Paulus kalau kita baca lagi ayat 1 Korintus 7 di ayat 1 atau 2 tuh ya, gitu. Ya memang ya daripada dia percabulan, ya kan? Ya dikawinkan aja, dinikahkan aja. Ya cuma mungkin ada perbedaan antara pemberkatannya dibedakan. Artinya begini, biasanya dia pakai baju pengantin, ya kan, putih, karena kan pernikahan itu harus kudus, ya kan, harus kudus kan. Mungkin administrasi gerejanya, mungkin aturan gerejanya, berarti nggak usah pakai baju pengantin lagi, gitu. Jadi harus jadi nggak seperti biasanya begitu. Mungkin bisa aturan begitu, mungkin ya, gitu, bisa aturan begitu. Tapi mungkin lebih ke esensinya Pak Moses. Jadi ada dua hal kan. Tadi balik dikit ya. Tadi itu kan yang kita bahas itu ini mereka yang setelah kawin, kalau yang tadi itu. Nah, rupanya mereka yang telah kawin. Jadi kalau sudah kawin ya suami itu menguduskan istrinya telah kawin. Jadi dia datang sama Tuhan itu udah kawin. Nah, biar konteksnya dapat tuh yang tadi. Iya. Karena kan Paulus yang sama menulis janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang kan kalau nggak segitu kan? Iya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ada perintah jangan. Ya, jangan. Tapi yang tadi kasus itu karena di ayat sebelumnya itu Paulus sudah bilang tetapi bagi mereka yang telah kawin gitu. Nah, itu baru ini kan ya. Yang ini tadi kan kita bicara yang realnya, yang nyatanya, yang tadi Pak Sila mengatakan kita dilema sebagai hamba Tuhan kalau menghadapi kasus begini kan. Gitu kan, satu kasus ini di gereja begitu. Apalagi itu anggota jemaat misalkan gitu ya, anggota jemaat yang menikah. Begitu. sebenarnya itu kan bimbingannya dilema begini, Pak. begitu. Bimbingannya begini. Kalau memang Selamat siang. Rasul Kristus rela mati demi Kristus. Rasul J.O. Wanes cengeng rela mati karena putus cinta. Ntar lagi dia nyanyi lagunya, tahu apa lagunya? Iya, salam Pak Tak Eda. sanggup lagi menerima Waduh, Pak Erben. putus cinta ini. Aku tak sanggup lagi menerima dipatahkan hatiku. Apa ini? Payah banget ini datang ini. Tepuk tangan sudah. Lanjut ya, aku Pak parfum dulu. Aku parfum dulu teman-teman. Oke. Soalnya hujan soalnya. Aku kan naik motor soalnya hujan. Iya, oke. Oke, lanjutlah dulu ya kalian ngomong. Aku gak bisa ngomong. Tapi pokoknya udah ketawa kalian kan aku nyanyi kayak gitu kan? Paham. Iya, lucu. Nanti Seorang aku rasul. nyanyikan lah. Ya kan? Nanti aku Seorang nyanyikan. rasul. Pulangkan saja si Billy kepada setirnya. Jangan jadi apologet Wanes. Wow. Aduh, gara-gara si Billy aku jadi merasa kasihan. Ayo patungan nurunan yuk, modalin dia untuk ketemu. Oke ya, lanjut. Kita rangkul. Ya, mari kita rangkul dengan nyanyian.
Glory, glory, haleluya. Tadi malam di sini rame banget Pak Justin, sore lah ya. Ngakak tuh aku sampai perutku sampai kaku gitu. Ini wajahnya Berry Prima, hatinya Rinto Harahap. Aduh. Pak Justin ada apa Pak Erben? Ada satu case ya ini dengan job desk Pak Erben. Bro, Oke, sekarang udah agak kecil. Ketutupan tadi. Nah, Ada sebuah pertanyaan dari job desk sampean lah ya. Dan pertanyaan ini tentang perkawinan Kristen. Nah, ini teman-teman coba. Ada seorang, ini case-nya Pak Moses saya dulu ya. Atau case-nya yang saya kemarin. Gini Pak Werben, yang tadi. Ada dua pertanyaan, yang satu dulu deh. Ada seorang Kristen cerai. Lalu kedua-duanya kawin lagi. Itu sudah berzina kan, betul nggak? Betul ya? Betul. Iya. Setelah pada kawin lagi, mereka pada cerai lagi, terus kembali lagi. Dan diberkati di gereja, zina nggak? Ya sekarang menilai dari dua sudut pandang kan. Nah, silakanlah ahlinya yang bicara lah, coba. Kan ada namanya keputusan teologis dan keputusan etis. Kalau keputusan teologis, suami hanya satu, istri hanya satu, hanya maut yang memisahkan. Kalau meninggal boleh kawin. Kalau bercerai tidak boleh kawin. Karena siapa kawin dengan yang diceraikan itu berjin. Itu keputusan teologis. Jadi kalaupun orang bercerai bukan berarti boleh kawin lagi. Mereka bercerai hanya karena mereka tidak mampu untuk hidup bersama secara berdekatan. Tapi mereka harus mampu hidup berjauhan tanpa membangun ikatan dengan orang lain. Kalau memang harus cerai. Itu. Jadi kalau kasusnya seperti tadi, itu hanya bisa dijawab dengan keputusan etis. Keputusan etis itu artinya keputusan berdasarkan perasaan. Jadi kembali kepada siapa yang merasakan. Kalau yang merasakan saya, ya perasaan saya tetap itu berzina. Tapi kalau orang lain menganggap bahwa itu baik-baik saja, fine-fine saja, silakan. Karena namanya kebenaran berdasarkan rasa masing-masing. Begitu. Tambahkan ya, seringkali tuh orang Kristen mencoba mencari kompromi, ya ini yang salah. Dengan apa? Dengan berlindung di balik peraturan pemerintah. Pemerintah tidak pada posisi pertimbangan spiritual. Pemerintah itu lebih kepada pertimbangan kemasyarakatan, sosial, budaya, ketertiban umum. Bagi pemerintah sah-sah aja, lu mau kawin cerai 10 kali juga silahkan. Kan seperti itu. Nah, tetapi ingat loh, kalau ada orang yang mau menikah lagi dengan kasus seperti itu, pemerintah juga masih menghormati prinsip-prinsip spiritualitas agama. Perlu ada semacam akte dari gereja. Nah, sekarang tinggal gerejanya. Gerejanya merasa ditunjuk sebagai agen kompromi kebenaran atau bagaimana? Gara-gara duit dinikah, cerai hidup dinikah. Inilah orang-orang seperti ini nanti akan diperhitungkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Memang benar tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Tapi kebenaran itu tidak bisa 100% dikompromikan. Hal-hal yang sifatnya prinsip, berdampak bagi keselamatan itu harus jangan dikompromikan. Nah, sekarang kita lihat apa yang Alkitab ajarkan tentang keluarga. Kan kita sudah Natalan bareng nih. Persekutuan Gereja Indonesia dan KWI sepakat temanya adalah Allah hadir menyelamatkan keluarga kecuali keluarganya Wanes.
Karena Oneness nggak ada tuh, Oneness yang Malikil ya, nggak ada di PGI. Nah, kita sudah sepakat itu Natalan bareng, bikin resolusi tahun depan bagaimana. Jadi kadang laki-laki dan perempuan ini membela yang di bawah perut itu, yang bergelantungan itu. Tetapi tidak membela apa yang Tuhan inginkan terhadap keluarga. Menghasilkan anak-anak yang kudus. Ya. Jadi jangan karena hanya ingin kebutuhan 3 huruf itu, SEX itu maka mengorbankan hal yang lebih baik. Tadi ada yang mengatakan daripada berzina. Ya makanya kalau milih istri yang benar, istrinya dididik. Kita juga harus membuat diri kita semakin dicintai. Jangan cuma dicintai tapi berkenan di dalam hati istri kita. Berubah. Ya, jangan begitu ada masalah maunya dengan berbagai alasan maunya pisah misalnya. Jangan. Anggaplah kau sudah beli minuman botol. Kalau sudah rusak sedikit jangan kau buang. Kalau sudah menikah ya dipertahankan, disayang-sayang ya. Itu. Jangan berdalih, menyakitkan aku melihat istriku tiktokan dengan pria ganteng. Ya makanya berdoa ke gereja, merendahkan hati, doa puasa dan sebagainya, lakukan yang terbaik. Jangan seperti orang yang hidupnya itu nggak jelas, nggak punya Tuhan. Nah sekarang kita lihat, oh itu di Eropa terjadi kompromi luar biasa. Bisa orang itu tidak ada ikatan tali pernikahan, perkawinan gitu ya. Tapi bisa itu. Eropa itu banyak negara yang Kristen. Nah, lagi-lagi cara pandangnya sempit. Nah, sekarang kita ini menuju dipulihkan. Jadilah orang-orang yang siap untuk dipulihkan. Memang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya kalau saya lebih memilih untuk apa? Ya menjaga keluarga saya. Bikin istri kita semakin cinta misalnya. Gitu. Nah tadi kalau bicara malpraktek nih, banyak juga pendeta-pendeta yang menyalahgunakan kekuasaan. Yang Pak Sila sampaikan tadi benar tuh, ada celah-celah kebobrokan ya. Terlalu banyak melakukan kompromi. Padahal ADART gerejanya sudah